Sistem respirasi. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu sistem respirasi? Jadi, sistem respirasi merupakan salah satu sistem tubuh yang paling vital, bertanggung jawab atas proses pertukaran gas yang esensial untuk kehidupan. Namun, karena fungsinya yang melibatkan pertukaran udara dengan lingkungan eksternal, sistem respirasi juga sangat rentan terhadap infeksi oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Memahami mikrobiologi sistem respirasi adalah kunci untuk efektivitas dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegah penyakit-penyakit respirasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan populasi global. Selanjutnya ada proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia melibatkan pernapasan tekanan negatif di mana inhalasi terjadi dengan kontraksi otot untuk melindungi tekanan dalam paru-paru, menarik udara yang masuk. Sedangkan ekhalasi biasanya pasif yang terjadi pada saat otot dada relaksasi dengan meningkatkan tekanan dalam paru-paru dan mendorong udara keluar. Alat pernapasan pada manusia. Hidung merupakan tempat masuknya udara, menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara dengan bantuan sel rambut halus dan lendir. Faring merupakan saluran udara dan makanan yang menghubungkan saluran pernafasan dan pencernaan. Laring menghasilkan suara melalui pita suara dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Dilapisi dengan cincin tulang rawan untuk menjaga saluran tetap terbuka. Bronkus merupakan cabang trakea yang memasuki paru-paru dan bercabang menjadi bronkiolus, serta membawa udara dan membersihkan partikel asing. Paru-paru merupakan organ utama untuk pertukaran gas, menyerap oksigen, dan membuang karbon dioksida. Alveolus merupakan kantong kecil di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan kapiler darah. Selanjutnya yaitu fase pernafasan pada manusia. Fase pernafasan terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru dan ekspirasi atau udara keluar dari paru-paru. Saat inspirasi, otot-otot pernafasan seperti diafragma dan otot antar tulang masuk akan berkontribusi untuk memperluas rongga dada sehingga tekanan udara di paru-paru lebih rendah daripada udara di luar tubuh, yang menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot-otot pernafasan tersebut akan rileks sehingga rongga dada menyempit dan tekanan udara di luar paru-paru menjadi lebih tinggi daripada udara di luar tubuh, yang menyebabkan udara akan keluar melalui saluran pernapasan. Jenis pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada yaitu melibatkan otot antar tulang rusuk seperti inspirasi, yaitu otot tersebut berkontraksi mengakibatkan volume rongga dada membesar dan udara masuk. Pada ekspirasi, otot berrelaksasi, volume mengecil dan udara keluar. Pernapasan perut dibantu oleh diafragma. Pernapasan perut terjadi saat diafragma berkontraksi, lalu menjadikannya datar dan meningkatkan volume rongga dada. Saat ekspirasi, diafragma relaksasi, melengkung dan mengecilkan volume rongga dada. Selanjutnya ada gangguan pada pernafasan. Apa sih gangguan pada pernafasan itu? Jadi gangguan pada pernafasan adalah masalah pada saluran udara, paru-paru, atau otot pernafasan yang menghambat fungsi utama sistem pernafasan, yaitu mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kondisi ini bisa ringan namun dapat mengancam nyawa. Terakhir, terdapat gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Poin pertama yaitu asma.
Asma menyimpan saluran napas karena peradangan atau reaksi alergi. Yang kedua yaitu bronkitis, yang merupakan peradangan pada bronkus, yaitu saluran udara utama paru-paru. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Keempat ada tuberkulosis, yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Yang kelima ada kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel tidak normal di paru-paru. Yang keenam ada sinusitis, yaitu peradangan pada sinusitis yang dapat mengganggu pernafasan melalui hidung. Yang ketujuh ada edema paru, yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang biasanya akibat gagal jantung. Yang kedelapan ada COVID-19, yaitu penyakit pernafasan akibat virus SARS-CoV-2.